ChatGPT yang mengatakan untuk Nabi Islam ini adalah Nabi Muhammad, dan di sini ChatGPT juga menjelaskan selain Nabi Muhammad SAW ada juga 24 nabi dan rasul lainnya yang diakui oleh umat Islam. Oke, sesuai dengan judul video, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya agar kita bisa mudah menjawab soal CPNS atau kita bisa mudah belajar tentang soal-soal CPNS serta soal-soal yang sering keluar pada CPNS tahun yang lalu. Di sini kita akan buatkan di ChatGPT. Kemudian pada bagian bawah sini kita akan tuliskan buatkan 3 soal. Di sini kawan-kawan bebas untuk menulis 3 atau berapa, karena ChatGPT dia akan menjawab berapapun yang kita minta. Di sini kita buat 3 aja biar tidak terlalu panjang. Buatkan 3 soal TWK CPNS yang sering keluar. Kemudian kita klik saja yang ini. Di sini ChatGPT sudah mulai bekerja. Dia akan membuatkan 3 soal tentang TWK yang sering keluar pada CPNS. Oke, jadi di sini ChatGPT sudah menulis 3 soal yang sering keluar pada CPNS. Di bagian bawah juga ada keterangannya ketika soal di atas sering keluar dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam seleksi CPNS. Kita coba baca. Suatu pekerjaan harus selesai dalam 15 hari. Pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh 3 orang. Jika orang pertama bekerja selama 5 hari, orang kedua bekerja selama 4 hari, dan orang ketiga bekerja selama 6 hari, berapa hari lagi pekerjaan tersebut harus terselesaikan? Kemudian di sini ada jawaban. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jadi untuk kawan-kawan ini bisa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu atau bisa langsung minta jawaban dari ChatGPT. Supaya videonya tidak terlalu panjang, kita langsung minta jawabannya. Berikan jawaban. Ya, kita di sini mintakan ChatGPT untuk memberikan jawaban. Kita klik enter. Oke, jadi di sini untuk ChatGPT-nya sudah menyelesaikan jawabannya. Untuk jawaban nomor 1, untuk pertanyaan yang ini, jawabannya adalah A, yaitu 3 hari. Kemudian di bagian bawah, di sini ada penjelasannya. Jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dengan 15 hari. Kemudian dikurang 5 hari, kemudian dikurang 4 hari, dikurang 6 hari sama dengan 0 hari. Artinya pekerjaan seharusnya sudah selesai pada hari ke-15. Oleh karena itu jawabannya adalah 3 hari. Jika dari penjelasan ini kita masih belum mengerti, kita masih bisa minta ChatGPT untuk menjelaskan lagi. Kita tinggal tulis di sini. Berikan penjelasan lebih rinci untuk jawaban nomor 1. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita tunggu untuk penjelasannya. Inilah yang kita suka dari ChatGPT. Ketika kita tidak mengerti dengan yang dijelaskan di sini, kita bisa meminta penjelasan lebih rinci. Dan di sini mereka akan menjelaskan lagi untuk penjelasannya yang lebih rinci. Kita coba baca. Soal nomor 1 adalah soal tentang matematika dasar yang melibatkan pemahaman tentang konsep pekerjaan dan jumlah pekerjaan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci untuk jawaban nomor 1. Dalam soal ini disebutkan bahwa suatu pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari. Pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh 3 orang. Selanjutnya diketahui bahwa orang pertama bekerja selama 5 hari. Orang kedua bekerja selama 4 hari. Dan orang ketiga bekerja selama 6 hari. Pekerjaan yang harus dilakukan. Jika kita asumsikan bahwa total pekerjaan yang harus dilakukan adalah E, maka dapat kita tulis persamaan berikut. Jumlah pekerja sama dengan X. Jika orang pertama bekerja selama 5 hari, maka ia akan menyelesaikan pekerjaan sebesar 5X. Demikian pula jika orang kedua bekerja selama 4 hari, ia akan menyelesaikan pekerjaan sebesar 4X. Jika orang ketiga bekerja selama 6 hari, ia akan menyelesaikan pekerjaan sebesar 6X. Dalam waktu 15 hari, ketiga orang tersebut harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menulis persamaan berikut. 5 per X tambah 4 per X tambah 6 per X sama dengan 1. Persamaan dapat disederhanakan menjadi 5 per X sama dengan 1. Dari sini kita dapat mencari nilai X dengan membagikan kedua sisi persamaan dengan 15. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 15. Kan adalah 15. Karena orang pertama bekerja selama 5 hari, orang kedua bekerja selama 4 hari, dan orang ketiga bekerja selama 6 hari, maka total waktu kerja yang telah dilakukan adalah 5 tambah 4 tambah 6 sama dengan 15 hari. Dalam kata lain, jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan adalah 15 hari. Kita ditanya berapa hari lagi pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 15 hari kurang 15 sama dengan 0 hari. Dengan kata lain, pekerjaan harusnya sudah selesai pada hari ke-15. Oleh karena itu, jawabannya adalah 3 hari, yaitu 15 kurang 12. Kita kembali ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dua buah lingkaran berdiameter 6 cm dan 8 cm. Jarak antara kedua lingkaran adalah
Di sini jawabannya adalah D. Penjelasannya, jarak antara dua lingkaran sama dengan selisih jari-jarinya. Karena diameter lingkaran pertama adalah 6 cm, maka jari-jarinya adalah 6/2 sama dengan 3 cm. Demikian pula diameter lingkaran kedua adalah 8 cm, maka jari-jarinya adalah 8/2 sama dengan 4 cm. Jarak antara kedua lingkaran adalah selisih jari-jarinya, yaitu 4 cm kurang 3 cm sama dengan 1 cm. Sama seperti yang tadi, jika kita masih kurang mengerti dengan penjelasan yang ini, kita bisa minta penjelasan lebih lanjut di sini. Namun di sini saya tidak akan minta lagi karena mengingat durasi videonya biar tidak terlalu lama. Kita ambil contoh yang lain. Selain menulis jawab pertanyaan seperti ini, kita juga bisa memberikan pertanyaan langsung kepada si ChatGPT. Contohnya seperti ini. Saya akan menulis akar 56 ditambah akar 75 dikurang akar 27. Ini hasilnya berapa? Kita tinggal klik cari saja di sini. Kemudian kita menunggu ChatGPT untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan yang ini sudah dijawab oleh ChatGPT dengan penjelasan seperti ini. Di sini sudah ada penjumlahannya semua. Dan untuk hasilnya, dengan demikian hasil akhir operasi akar di atas adalah akar 58 tambah akar 5, akar 3 kurang 3. Sama seperti yang tadi, jika kita masih kurang mengerti dengan penjelasan yang ini, kita bisa minta ChatGPT untuk menjelaskan lebih rinci. Kita di sini minta ChatGPT untuk menjelaskan lebih rinci, kita klik saja enter. Oke, untuk penjelasan lebih rincinya sudah dijelaskan oleh ChatGPT di sini. Untuk penjelasannya ini panjang, tidak saya bacakan lagi karena durasi videonya. Yang ingin saya katakan di sini, kalau memang kita tidak mengerti dengan jawaban yang diberikan di pertama ini, kita masih bisa minta ChatGPT untuk menjelaskan lebih rinci. Di sini kita coba baca setengah aja pertanyaan di atas mengenai operasi akar yang melibatkan 3 bilangan, yaitu akar 58, akar 75, dan akar 27. Untuk menyelesaikan operasi akar ini, kita dapat gunakan sifat-sifat operasi akar seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Langkah pertama adalah menuliskan setiap akar sebagai bentuk faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah penguraian suatu bilangan menjadi faktor-faktor bilangan prima. Jadi di sini dijelaskan semua oleh ChatGPT. Oke, selain itu soal-soal CPNS, sebenarnya ChatGPT ini bersifat umum. Dia bisa menjawab apapun pertanyaan yang kita ajukan. Untuk tingkat akuratnya hampir 100%. Kita ambil contoh di sini, kita akan tanyakan pertanyaan yang umum yang kita semua mengetahui akan jawabannya. Jadi di sini kita mengetahui apakah jawaban dari ChatGPT ini benar atau salah. Kita akan ambil contoh di sini. Kita akan tanyakan siapa nama Nabi Islam. Kita tanyakan di sini siapa nama Nabi Islam. Kita akan enter di sini. Kemudian kita akan tunggu ChatGPT untuk menyelesaikan jawabannya. Di sini sudah mulai ditulis jawabannya. Di sini ChatGPT sudah menyelesaikan jawabannya. Nama Nabi Islam yang paling terkenal dan diakui oleh seluruh umat Muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad, ada 24 Nabi dan Rasul lain yang diakui dalam Islam, seperti Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Namun Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran dan petunjuknya kepada umat manusia. Ia dianggap sebagai teladan yang harus diikuti oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi sumber ajaran Islam yang utama melalui kitab suci Al-Quran. Untuk jawaban yang ini sudah kita pastikan jawabannya benar karena di sini sifat pertanyaannya masih umum, siapa nama Nabi Islam. Di sini si ChatGPT mengatakan untuk Nabi Islam ini adalah Nabi Muhammad, dan di sini ChatGPT juga menjelaskan selain Nabi Muhammad SAW ada juga 24 Nabi dan Rasul lainnya yang diakui oleh umat Islam seperti Nabi Nuh, Adam, Ibrahim, dan lain sebagainya. Di sini kita tulis pertanyaan kedua, tuliskan biografi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dalam ajaran Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah yang meninggal dunia sebelum beliau lahir. Sedangkan ibunya bernama Aminah. Setelah ibunya meninggal saat beliau berusia 6 tahun, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib dan kemudian oleh pamannya Abu Talib. Sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad bekerja sebagai seorang pedagang dan juga sebagai pelayan untuk seorang janda kaya bernama Khadijah. Pada usia 40 tahun ketika beliau sedang bermeditasi di Gua Hira di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril.
Wahyu ini kemudian menjadi awal dari risalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini panjang dari biografinya. Yang ingin saya titikberatkan di sini bahwa untuk biografi ini bisa kita pastikan benar karena dari sejarah-sejarah dan sirah yang kita belajar bahwa untuk biografi dari Nabi Muhammad memang sudah seperti ini. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan ChatGPT ini, caranya bisa lihat saja di link deskripsi video ini. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menggunakan ChatGPT ini untuk belajar dan menggunakan untuk yang lain, karena selain untuk belajar, kita juga bisa untuk menggunakan ChatGPT ini untuk menulis artikel yang kita sendiri malas untuk menulis, atau kita untuk mencari artikel tersebut. Seperti artikel untuk berjualan, artikel untuk YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa langsung tulis di sini perintah dan ChatGPT akan mengerjakannya. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan ChatGPT langsung saja untuk menonton video yang ini karena di sini kita sudah sampaikan bagaimana cara melakukan pendaftaran ChatGPT. Untuk ChatGPT sendiri bisa digunakan menggunakan HP. Bagi kawan-kawan yang sedang belajar untuk mengikuti seleksi CPNS, silahkan maksimalkan belajarnya. Semoga bisa lulus CPNS tahun ini. Sekian video ini dibuat, silahkan like kalau suka, dislike saya kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.